Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 40. Tertulis demikian: Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali mengeluh namun tidak menyadari bahwa diri kita mempunyai andil dan peranan dalam keadaan yang membuat kita mengeluh. Memang tidak selalu keadaan kita merupakan akibat dari kesalahan kita, tapi alangkah bijaksananya bila kita mengecek diri kita pribadi terlebih dahulu. Kitab Ratapan berlatarkan keadaan di mana umat Tuhan ditindas dan mengalami penderitaan. Keadaan yang susah membuat mereka mengeluh, tapi firman Tuhan berbicara kepada mereka untuk menyadari keberdosaan mereka, memeriksa hidup mereka dan berpaling kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi yang saudara hadapi saat ini membuat saudara mengeluh, dan mungkin keadaan yang saudara alami bukanlah akibat dari kesalahan saudara. Tapi ada baiknya kita memeriksa diri dan menyelidiki kehidupan kita masing-masing. Kalau ada dosa, akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang membebani hidup ini, mari kita tinggalkan dan mulailah berfokus untuk hidup dalam kebenarannya. Kalau ada area-area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki dan berubahlah. Sebenarnya saudara, tidak ada seorang pun manusia yang luput dari dosa. Maka alangkah baiknya apabila kita memohon pengampunan dari Tuhan. Ini saatnya untuk berpaling kepada Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami suatu keadaan yang sulit, berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Mungkin Tuhan ingin kita berubah dalam aspek yang tertentu dalam sifat dan karakter kita. Dalam Ratapan 3 ayat 24-26 tertulis, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Taruhlah harapan kita kepadanya. Dia akan menunjukkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Ayat ini mengatakan, nantikanlah dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa kita harus berdiam, saudara? Karena seringkali mulut kita membuat kita berdosa kepada Tuhan. Keluhan-keluhan yang kita ucapkan seringkali menjadi ucapan-ucapan yang liar, yang tidak terkendali. Itu sebabnya kita perlu berdiam, saudara. Jangan biarkan mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keluhan-keluhan yang pada akhirnya membuat kita menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, dan mengucapkan hal-hal yang tidak perlu. Mari saudara, dalam keadaan yang sulit, apapun itu saudara, mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Periksa diri kita, minta pengampunan Tuhan kalau ada dosa, dan mohon hikmat dari Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Biarlah mulut kita selalu memuji nama Tuhan dan bersyukur kepadanya. Bagaimanapun juga keadaan kita, saudara, entah disebabkan karena dosa, kesalahan atau kelalaian kita,
ada pengampunan Tuhan, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Saya sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka setiap keadaan dapat kita lalui. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengeluh dan tidak akan mempersalahkan Tuhan, tapi kita akan selalu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk mengendalikan diri kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Periksa diri kita. Marilah kita nyatakan kepada Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku." Mari belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Ubah sikap hidup kita dari yang tadinya mengeluh kepada Tuhan menjadi mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur karena Tuhan selalu baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu melewati hari ini sampai saat ini. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memeriksa diri kami, menyelidiki hati kami, keadaan kami, serta menyadari keberdosaan kami. Betapa cepatnya kami seringkali mengeluh kepada Tuhan. Kami mempersalahkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak sadar akan dosa dan kesalahan kami sendiri. Tapi kami lebih cepat mempersalahkan Tuhan. Buatlah kami mengerti ya Tuhan, kalau ada area-area dalam hidup kami, sifat atau karakter, atau perbuatan kami, sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, kami sadar, dan kami berubah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup mengubahkan. Engkau sanggup memulihkan. Engkau menolong kami untuk melewati setiap keadaan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah, punya Tuhan yang ajaib. Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersorak-sorai karena Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan. Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi kami di sepanjang malam ini. Berkati kami dalam tidur kami. Berikan kami istirahat yang nyenyak di malam ini. Dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.